Hai semua, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and share video saya ya. Maksudnya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peninggalan sejarah yang ada di Kota Medan, yaitu sejarah kolonial Belanda. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan video saya, ikutin terus saya ya. Kota Medan merupakan kota yang menjadi pelopor kehidupan masyarakat modern sejak zaman Belanda. Kota ini dulunya menjadi pusat kegiatan ekonomi di Sumatera, baik impor maupun ekspor, sehingga banyak bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial yang mudah ditemukan dan kondisinya masih terawat hingga kini. Salah satunya adalah bangunan Warenhuis yang sudah berdiri sejak 1916 silam. Bangunan ini sangat populer karena merupakan supermarket pertama yang ada di Kota Medan. Kini gedung bersejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Medan. Pada tahun 1919, Warenhuis didirikan untuk dijadikan supermarket atau toko serba. Gedung ini berada di Jalan Hindu. Tempat ini tidak jauh dari banyak lagi bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di Medan. Warenhuis diresmikan oleh wali kota Medan pertama, yaitu Daniel Baron Mackay. Arsiteknya bernama Guy Bos yang berkebangsaan Jerman. Gedung ini seharusnya masuk kategori situs cagar budaya yang dilindungi oleh negara, tapi saya tidak melihat tanda apapun. Entah karena tidak masuk dalam situs yang harus dilindungi sehingga nasibnya mengenaskan. Luas gedung ini 60 kali 20 dan oleh arsitekturnya pada saat dibangun, gedung ini dibuat unik, seperti misalnya ketika ada satu barang yang jatuh, maka seluruh sisi gedung akan terdengar suara dentingan barang yang jatuh. Keren banget gak sih? Pas banget ya, karena kan Warenhuis ini artinya rumah belanja kalau nggak salah dalam bahasa Belanda. Jadi kalau ada yang jatuh-jatuh, dagangannya langsung deh ketahuan. Awal gedung dibangun, gedung ini berfungsi sebagai kamar dagang Belanda, lalu beralih fungsi sebagai gedung opera, dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini menjadi gedung perkantoran. Bisa dibayangkan, dulunya orang-orang Belanda dan mungkin bangsawan Sumatera Utara pergi menonton opera ke gedung ini. Bangunan berukuran sekitar 15 kali 30 meter itu memiliki bunker sebagai area menyimpan barang dagangan sebelum disajikan kepada pembeli. Supermarket ini menjual berbagai jenis barang, mulai dari makanan, pakaian, hingga produk elektronik. Dulunya hanya orang-orang kaya pribumi, bangsawan, Eropa, dan Cina yang dapat berbelanja di toko serba ini. Gedung ini bisa menjadi saksi dan bukti kalau sistem perdagangan di Kota Medan sudah maju sejak lama. Ketika kita memasuki gedung tersebut, kita akan menemukan kamar mandi yang digunakan oleh penjaga gedung tersebut. Bisa kita lihat kondisi kamar mandi sekarang dengan zaman dulu. Sangat berbeda sekali ya teman-teman. Dan bisa kita lihat waktu di luarnya, jendela-jendelanya telah roboh, tidak seperti dulu lagi. Karena dulunya Warenhuis ini pernah sempat terbakar, makanya bisa seperti sekarang ini, yang sangat mengerikan. Sebenarnya tidak mengerikan, tapi hanya saja dari luarnya. Mungkin gedung ini terasa asing terdengar. Siapa sangka bahwa gedung yang tak lagi utuh dan penuh lumut ini dulunya adalah pusat pertokoan pertama dan terbesar di Kota Medan, bahkan di Pulau Sumatera. Pada tahun 2013, gedung ini sempat terbakar dan kini hanya tersisa sebagian gedung yang mungkin hampir setiap orang yang melewatinya hanya memandang sebelah mata pada gedung tersebut. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, inilah kondisinya sekarang.
gedung ini terdapat juga lorongan di bawah tanah yang digunakan untuk penyimpanan barang. Gedung tersebut juga masih terdapat lantai 2 yang masih utuh dan kokoh. Dan inilah dia kondisi tangganya, dan di atas lantai 2-nya bisa kita lihat ya teman-teman. Biar lebih jelas lagi, marilah kita mendengarkan penjelasan dari penjaga gedung Warin Lewis ini. Saya mau bertanya sedikit mengenai sejarah ini. Jadi kenapa sih Pak dinamakan kolonial Belanda? Kalau dibilang bekas kolonial Belanda itu memang sebenarnya memang betul, memang dulu kita kan dijajah sama Belanda. Memang kok dibilang ini tahun berapa ini ya pokoknya ya Belandanya keluar dari kota Medan ini kita lah yang megang, tim gue lah yang megang. Jadi sebelumnya tahu saya ya akhir-akhir dulu lah, zaman kita dulu camatnya bilang ini bekas swalayan. Nah itu kan dari kuping ke kuping, memang dari swalayan habis jadi inilah swalayan pertama kali di kota Medan. Dan juga tak ada apa swalayan ini tak hilang lah. Jelas lah bilangnya itu lah, ngerti lah kan gitu kan. Jadi ini di semenjak itu kosong, masyarakat mengambil alih untuk meninggalkan tempat rumah ini. Nah ini dijadikan rumah lah sama orang. Jadi dibilang bekas kolonial yang betul. Kolonial Belanda. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat? Tanggapan masyarakat kok mengenal ini ya macamnya seram, angker, berhantu. Padahal nyatanya sebenarnya kalau kami yang jaga di sini ya, kami jaganya 12 jam. Gantian 4 shift kami di sini. Jadi kalau dibilang itu angker, ya pribadi kita angker gitu kan. Kalau takut-takuti jatuh sana ya bilang hantu. Jadi banyak sih orang yang dibilangnya ya bagus di sini tempatnya untuk putu-putu prawet. Banyak ada putu-putu prawet di sini. Kesannya ya bangunan tua gitu cantik. Pandangannya dia nggak ada rumah hantu. Tapi kalau ada yang sampai jam 12 malam gedor-gedor ini ada yang bilangnya untuk meneliti adakah sosok makhluk gaib gitu ada.
Iya, jadi masih Kalau pernah nggak mungkin ada kepikiran dibangunnya biar supaya nanti lagi. oh ini ada memang wali kota kita yang inilah Pak Bobi kota kita bilang ini ada rencana direnov. Nah direnovasi lah supaya ini tempat cagar budaya. Makanya Pak Bobi semua daerah Kesawan ini dijaga betul. Makanya kami itu diperbantukan lah untuk menjaga ini aset itu. Ya, oke, sama-sama. Nah, itulah tadi yang sudah dijelaskan penjaganya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dan situs-situs di Medan ini, baik yang masih terawat maupun sudah terbengkalai. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia bangga memiliki banyak sekali peninggalan maupun situs. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga dan merawatnya. Terima kasih.